Assalamualaikum teman-teman. Berikut ini saya akan membagikan tutorial cara merakit kit power kelas TD. Ini khususnya bagi pemula. Jadi langkah-langkah apa yang harus diperhatikan bila merakit power kelas TD. Di ini saya habis tanam komponen. Jadi saya beli PCB kosong, lalu saya isi komponennya. Jadi teman-teman sebelum merakit harus tahu prinsip kerja kelas TD itu kayak apa. Jadi power kelas TD itu basicnya sama seperti power yang lain. Jadi dia kelas AB teman-teman, cuman di supply dengan menggunakan apa ya, kalau kelas H stepper. Jadi kalau untuk kelas TD ini pakai tracking. Sebenarnya hampir mirip sama, cuman perbedaannya kalau kelas H dia memakai tegangan low volt sama high volt. Kalau ini dia langsung high volt, cuman dia dikendalikan menggunakan tracking di sini teman-teman. Ini trackingnya, dan ini untuk sebelah sini ini untuk rangkaian kelas AB nya. Jadi langkah apa yang harus kita perhatikan akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Dan jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang barusan menemukan channel saya ini, tolong bantu subscribe. Nanti saya akan upload video-video tentang power amplifier, baik untuk sound lapangan ataupun untuk sound rumahan. Jadi simak videonya untuk pengetesan bila kita habis merakit PCB, agar nanti teman-teman nggak gagal paham. Jangan di skip teman-teman, mungkin durasinya agak panjang. Ini bertujuan supaya nanti teman-teman paham. Oke, langsung saja. Jadi ini nih teman-teman, kalau awal merakit sebelum kita pasang transistor final atau mengaktifkan untuk trackingnya, jadi teman-teman harus pasang ini dulu biar nanti nggak fatal. Kalau misalnya PCB kita perakitannya belum benar, nanti nggak fatal teman-teman. Jadi ini bagian regulator ini dipasang. Ini untuk transistor drivernya, ini sama ini dipasang seperti ini. Lalu kita pastikan untuk voltasenya menggunakan voltase kecil aja dulu teman-teman kalau menghidupkan power kelas AB nya. Jadi ini dari tegangan PSU utama, ini jumper dulu ke kolektor transistor final, baik di rel positif atau di rel negatifnya. Kalau teman-teman ragu, kasih jumper kabel pakai R10 ohm, nggak apa-apa, lebih aman. Jadi saya tes dulu. Saya colok PSU-nya. Jadi di sini saya menggunakan supply ini, bentar teman-teman, 53 volt. Jadi pastikan dulu teman-teman, tegangan di sini ada jener 4 biji. Ini 1, 2, 3, 4.
Jadi fungsi jener ini, dua ini, dia mensuplai untuk IC preamp-nya. Terus jener yang dua ini 15 volt, sini juga 15 volt. Ini tugasnya mensuplai untuk rangkaian sini transistor ini teman-teman. Jadi wajib 15 volt ini, tegangan 15 volt itu wajib harus ada. Jadi kalau misalnya 15 voltnya nggak hadir, pasti perakitan kita gagal. Lalu cek di bagian DCO. DCO taruh di sini, output speaker. Nah, ini DCO-nya masih tinggi. Teman-teman harus setting turunkan DCO-nya. Diturunkan sekecil mungkin teman-teman, biar nanti hasil DCO-nya untuk biasnya bisa imbang. Kalau DCO-nya tinggi, otomatis untuk penyetingan bias nanti nggak imbang teman-teman antara rel negatif dan positifnya. Sebelum saya setting bias dan DCO, saya akan memasang transistor TEF-nya supaya nanti mudah untuk setting bias dan DCO-nya. Jadi di sini teman-teman untuk transistor TEF-nya saya pasang di sini biar teman-teman jelas melihatnya. Dan ini untuk rel negatifnya di sini posisinya untuk transistor tabnya. Transistor sudah terpasang, transistor tabnya. Lalu saya akan setting untuk DCO nya taruh di 200 mV. Ini untuk setting DCO nya, VR nya ini VR untuk setting DCO, dan ini untuk VR setting biasnya. Saya colok PSU nya. Untuk DCO nya terbaca 0,08 naik terus, saya turunkan. Setting sampai nilainya 0 seperti ini teman-teman. Untuk settingan DCO nya nanti biasnya otomatis akan imbang untuk rel positif dan negatifnya. Lalu saya tes di bagian biasnya. Untuk biasnya taruh di basis transistor final. Nah, ini udah terukur 0,39.
Untuk ini rel positif teman-teman, saya tes di rel negatifnya. Nah sama teman-teman, 0,40. Nah sama kan, jadi seperti itu. Untuk setting biasnya di sini ya teman-teman ya, untuk VR yang di sini ya. Nah ini untuk besar kecilnya bias. Nah ini turun teman-teman. Ini kebetulan saya nggak ada obeng min, jadi pakai pisau. Nah, sama teman-teman. Kalau sudah begini berarti untuk kit ini sudah normal. Untuk kelas AB-nya sudah normal. Kalau sudah begini kita siap untuk pasang transistor finalnya, dan juga siap untuk pasang di trackingnya mousepad-nya nanti teman-teman. Jadi akan saya pasang dulu untuk transistor finalnya. Sebentar, saya cabut power supply-nya dulu. Ini enggak saya skip ya teman-teman ya, biar untuk videonya durasinya panjang nggak apa-apa, supaya teman-teman paham. Saya pasang di sini aja teman-teman. Untuk transistor finalnya saya pasang satu set final saja untuk pengetesan. Ini bentar, ini untuk transistor saya menggunakan 5200 teman-teman. Ini rel positif. Dan di sini untuk rel negatifnya. Lalu saya pasang inputnya. Inputnya di sini teman-teman. Sebentar, saya balik dulu. Dan ini input saya solder di sini karena belum saya pasang soket. Dan untuk selanjutnya akan saya tes
untuk kelas AB nya kasih signal audio. Lalu ini untuk kabel speaker taruh di sini karena belum saya pasang relay. Saya buka volumenya. Ini ya teman-teman ya, volumenya ini. Nah, seperti itu. Kelas AB nya sudah bunyi. Lalu langkah selanjutnya kita pasang di bagian tracking. Di sini MOSFET-nya saya coba pasang. Nanti akan saya lihat untuk tegangan standby-nya apakah sudah normal atau belum, PWM sudah bekerja atau belum trackingnya. Jadi sebelum kelas AB-nya normal, jangan dulu pasang MOSFET di bagian tracking teman-teman. Itu akibatnya nanti fatal, bisa hancur MOSFET-nya, bisa jebol. Oke, untuk selanjutnya saya pasang MOSFET di trackingnya. Jadi kalau pasang mau ngidupin trackingnya, ini dilepas teman-teman, kabel yang kita jumper tadi. Lepas dulu, jangan lupa. Lalu pasang MOSFET-nya. Saya pasang di sini saja teman-teman, biar teman-teman jelas ya melihatnya ya. Solder di sini. Jadi ini walaupun power ombro teman-teman, ini kalau power teman-teman punya power supply minimal 5 kVA lah, itu nggak kalah sama build up teman-teman. Mantap power ini. Ini walaupun ombro handal teman-teman. Pasti horeg untuk narik 18-an. Oke, saya tes untuk tegangan standby-nya. Tegangan standby untuk rel negatifnya terbaca 6,87 volt. Sama teman-teman, imbang, sangat bagus trackingnya. Coba saya tes. Rel negatifnya normal. Saya tes di rel positif. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.
tracking kelas TD itu bekerja kalau sudah ada signal masuk. Kalau belum ada signal masuk, standby-nya cuma di 6 sampai 12 volt rata-rata teman-teman. Tapi kalau yang bagus ya ini kisaran 7 atau 8 volt, ini bagus teman-teman. Terus pastikan jangan kasih pendingin teman-teman. Ini MOSFET ini dipegang harusnya sama sekali nggak hangat, berarti untuk tracking kita sudah normal. Kalau masih panas itu jangan dipaksakan teman-teman, harus dicari dulu penyebabnya apa. Kalau masih hangat, kalau dipaksa pasti akan jebol teman-teman. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat informasi seputaran perbaikan atau perakitan power ombro. Jadi di sini nanti akan saya bahas tentang power terutama power rakitan teman-teman, power rakitan, power ombro, dan nanti perbaikan power build up juga. Karena di sini saya sebagai tuser teman-teman, tukang servis, soundman juga, soundman abal-abal gitu teman-teman ya. Jadi demikian, jangan lupa nanti di klik tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten seputaran untuk audio sound system. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.